Halo, kita bertemu kembali dalam tayangan video ini. Dan saya ingin membagikan kepada kita ada satu peristiwa di dalam kitab Taurat yang mengisahkan tentang seorang nabi yang namanya Bileam. Nabi Bileam ini sangat terkenal karena dia dikutip juga oleh penulis dalam Perjanjian Baru. Tetapi sayangnya nabi ini bukan menjadi contoh di dalam hal ketaatan, di dalam hal kekudusan. Sekalipun di awalnya nampaknya kelihatan dia seorang yang sangat taat ya. Kalau kita membaca kisahnya di dalam Bilangan pasal 22, 23 sampai dengan pasal yang ke-24. Tetapi dia akhirnya terpengaruh oleh karena tawaran daripada Raja Balak yang akan memberikan dia emas dan harta yang begitu banyak kalau dia sampai berpihak kepada Balak untuk memusuhi yang namanya umat Allah. Nah, kita tahu kisahnya pada waktu Raja Balak meminta Bileam untuk mengutuki yang namanya Bani Israel. Dia bukan mengutuki, tetapi akhirnya dia memberkati. Berkali-kali dia memberkati Bani Israel, sehingga Raja Balak sudah begitu marah. Dan akhirnya Raja Balak dikatakan di dalam Bilangan pasal yang ke-24 akhirnya meninggalkan Bileam. Tetapi ternyata setelah Balak meninggalkan Bileam, terjadi satu pertemuan yang tidak diceritakan di dalam kitab Taurat ini. Ternyata Bileam menasihati yang namanya Balak bahwa umat Allah, kalau mereka hidup benar, hidup kudus, tidak melakukan kejahatan, maka tidak ada satu kuasa pun yang bisa mengutuki mereka, mencelakakan mereka. Tetapi jika mereka berdosa kepada Allah mereka, maka Allah sendiri akan menghukum mereka. Bukan orang lain, tapi Allah sendiri akan menghukum mereka. Dan nasihat daripada Bileam ini, dia perinci bagaimana dia memberikan nasihat kepada Balak agar mencari wanita-wanita yang cantik, dan mereka diutus untuk menggoda yang namanya laki-laki yang ada di Bani Israel. Dan kita tahu kisahnya dalam pasal yang ke-25, Bilangan pasal 25, akhirnya terjadilah perjinahan antara Bani Israel dengan wanita-wanita dari Moab. Terjadi perzinahan dan Allah menghukum bangsa Israel, di mana dia memberikan tula sehingga puluhan ribu orang, tidak sedikit, 24.000 orang Israel dibinasakan oleh karena nasihat daripada seorang nabi Bileam. Bayangkan dia memberikan satu nasihat yang akhirnya mencelakakan puluhan ribu umat Allah. Nah, bagaimana aplikasinya dalam kehidupan pada hari-hari ini? Saya percaya kita adalah umat Allah, kita adalah hamba-hamba Allah yang akan memberikan nasihat yang benar kepada umat yang kita gembalakan. Kita harus memberikan kepada mereka nasihat-nasihat yang benar yang akan menyenangkan hati Allah. Jangan kita sama seperti Bileam. Kita memberikan nasihat, arahan-arahan kepada orang-orang yang kita bimbing, tetapi akhirnya nasihat itu akan mencelakakan diri mereka sendiri, bahkan bisa mencelakakan juga orang lain. Nah, pada zaman ini kita harus berdiri di atas kebenaran. Kita harus mengajarkan firman Allah kepada umat Allah. Yesus katakan, jika ya, katakan ya. Jika tidak, katakan tidak. Kita harus ajarkan kepada umat Allah itu kebenaran-kebenaran. Kalau ada yang melenceng dari kehidupan mereka, kita harus katakan jangan atau tidak. Kalau ada yang benar yang mereka lakukan dan kita lihat sesuai dengan firman Allah, kita beri dorongan kepada mereka untuk melakukannya.